Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah normal baru, tantangan baru. Firman Allah terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah saudara, ini kitab Hakim-Hakim menuliskan di bagian terakhirnya dalam bentuk yang negatif, bahwa karena waktu itu belum ada raja, jadi orang Israel ya suka-suka. Saya mau hidup menurut aturan saya sendiri. Apa yang saya pikir baik ya pokoknya itu benar lah. Nah saudara, ini sebetulnya merupakan karakteristik yang berulang-ulang dituliskan Alkitab mengenai orang Israel. Di pasal yang kedua, setelah Yosua dan generasi tua-tua Israel mati, mereka yang setia sama Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh menuruti hukum, maka generasi selanjutnya adalah generasi yang melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan masalah kepada mereka yang juga terus berulang kali. Namun luar biasanya, di pasal 2 ayat 15 dan 16 itu menunjukkan satu hal yang tidak masuk akal, tetapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang Allah Israel juga demikian, itu yang kita kenal dalam Yesus Kristus sekarang ini. Dia adalah Allah yang adil, Ia menghukum ketika mereka salah, namun kemudian Ia menyatakan anugerahnya, kasihnya ketika Ia menolong mereka. Nah saudaraku, tetapi bukan berarti apa yang Allah lakukan kemudian itu mereka segera menyadari dan mentaatinya lagi. Tidak, mereka kembali berulang-ulang meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan karakter manusia berdosa, bahwa pada dasarnya manusia itu ingin bebas gitu ya. Kehendak bebas itu disalahgunakan. Nah saudara, ketika aturan diabaikan, maka yang terjadi adalah anarki sesungguhnya. Anarki rohani juga itu seringkali terjadi saudara. Jadi kita memilih apa yang benar, kita anggap itu tepat, padahal sesungguhnya nggak sesuai firman Tuhan. Tapi itulah dasarnya manusia. Nah kita bisa melihat contoh yang praktis saudaraku hari-hari ini ya, ketika minggu yang lalu ketika Gubernur DKI mengumumkan bahwa DKI Jakarta dianggap zona yang sudah hijau dan boleh beraktivitas kembali, baik untuk bekerja maupun beribadah, maka yang terjadi beberapa hari ini kemudian kita lihat juga viral dan di berita-berita bahwa terjadi penumpukan massa di mana-mana, khususnya di spot-spot yang ada transportasi umumnya begitu. Kita lihat bahwa orang-orang juga di pasar-pasar, di tempat-tempat belanja, mereka mengabaikan protokol kesehatan yang selama ini dianjurkan atau amanatkan oleh pemerintah bagi warga. Saudaraku, bahwa apa yang dilakukan kita warga ini selama 2-3 bulan belakangan sesungguhnya yang disebut karantina mandiri atau kita work from home, bekerja dari rumah, berkegiatan dari rumah, bersekolah anak-anak kita dari rumah semuanya, itu sesungguhnya merupakan satu edukasi dari pemerintah untuk membuat kita belajar hidup disiplin. Nah, karena pemerintah bukan hanya memikirkan faktor kesehatan warganya, tapi juga memikirkan faktor ekonomi. Jadi ketika warga diberikan kebebasan, maka sesungguhnya pemerintah ingin kita juga belajar untuk mengimbangi ini. Bahwa kita perlu cari nafkah untuk kehidupan ekonomi kita, tetapi kita juga harus memikirkan kesehatan. Sebab itulah diberikan peringatan lagi agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Ini kan sederhana sekali. Nah, saya sudah menyampaikan ini di dalam 2 vlog saya sebelumnya yang berjudul Normal Baru, Kesempatan Baru, dan Normal Baru, Berpikirlah Sederhana. Sesungguhnya simple kok. Kalau kita ini mau taat, sesungguhnya ketaatan itu nggak rumit saudara. Ya, seperti Israel menyulitkan diri sendiri karena mereka merumitkan perintah-perintah Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan bilang,
apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan, sesungguhnya semua itu mudah untuk dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Sesungguhnya itu hanya perlu dengan kita percaya dan kita rela dalam melakukan. Jadi perlu kesadaran, saudara. Sebagaimana kita percaya pada Tuhan, kita juga harus mempercayai pemerintah. Pemerintah tidak mungkin bermaksud buruk ketika membuka peluang di era normal baru ini agar masyarakat, warga kita bisa beraktivitas. Tentu mereka telah memikirkan berbagai aspek demi keselamatan kita. Sekali lagi, baik sisi ekonomi maupun kesehatan. Sebagaimana kita percaya kepada Tuhan, demikian kita harus mempercayai pemerintah sebagai wakilnya Tuhan. Sebagaimana kita juga mau mentaati Tuhan dengan kerelaan hati, dengan kesadaran, maka demikian juga kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus rela dan juga melakukan dengan kesadaran. Sesungguhnya kan tidak susah kalau kita mau melakukan itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, negara-negara Skandinavia dan negara Nordik itu sana, seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark, Finlandia, Islandia, kenapa mereka disebut negara-negara yang berbahagia? Warganya bahagia, mereka tertata rapi, mereka bisa disiplin. Karena apa? Kan ternyata warganya menyadari bahwa apa yang ditetapkan pemerintah semua demi kebahagiaan mereka. Itu sebabnya mereka mau tunduk, mau taat melakukan apa yang diatur oleh pemerintah mereka. Nah, saudara, sesungguhnya kita orang Indonesia juga, khususnya orang Kristen juga bisa menikmati kebahagiaan. Pertama, secara rohani tentu dari Tuhan. Dan kedua, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita diatur oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, ini tantangan, saudara. Kita jangan melihat orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang nggak mau taat. Nah, kita harus belajar taat, saudara. Mari kita melihat diri kita, nggak usah samakan dengan orang lain. Kita tunduk pada firman, kita tunduk pada aturan pemerintah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa kita beriman kepada Allah itu akan menentukan keselamatan kita pada hidup yang kekal. Ya, iman kita menghasilkan kehidupan yang kekal. Tetapi ketaatan kita karena iman itu akan mendatangkan berkat buat kita. Ya, saudaraku yang terkasih, bahwa kita mempercayai Tuhan, beriman bukan berarti itu menghancurkan akal sehat. Ya, justru iman melahirkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipercaya oleh akal sehat. Karena iman itu menimbulkan, karena iman kita mengerti, kata Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Jadi iman menghasilkan pengetahuan, pemahaman, akal budi yang tidak bertentangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan juga berkata dalam kitab Keluaran pasal 23, di sana dikatakan di ayat 25 bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan semua kebutuhan kita, ya, kebutuhan jasmani kita termasuk kesehatan, dijauhkan dari penyakit. Tetapi jangan lupakan di ayat sebelumnya, ayat 20 sampai 23, di sana dikatakan bahwa ada Tuhan yang berjalan di depanmu, kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan apa yang difirmankan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan apapun hari-hari ini, yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita melawan diri sendiri untuk tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang gak mau taat pada pemerintah. Sebagai orang Kristen, kita wajib tunduk pada Tuhan dan kita wajib tunduk pada pemerintah. Mari, secara sederhana, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Secara rohani itu akan menghasilkan kekuatan dalam roh kita, dan kita juga mentaati apa kata pemerintah, maka kita juga akan dapat menghasilkan karya-karya yang baik dan juga tentu mendatangkan berkat rezeki bagi kita dan keluarga kita. Demikian firman Tuhan dan renungan hari ini bagi saudara. Secara sederhana saya sampaikan kali ini, kiranya menjadi berkat bagi saudara. Tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap bersemangat ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai jumpa di vlog berikutnya. Selamat bekerja baik di rumah, baik saudara yang sudah boleh bekerja di luar. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukannya. Kami mau menjadi jemaat Tuhan yang baik dan taat. Kami juga menjadi warga negara yang baik dan taat. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam bangsa kami, dalam kota kami,
melalui pemerintah kami. Dari presiden sampai ke RT dan RW, mereka adalah wakil-wakil Allah yang mana Tuhan percayakan kesejahteraan, keteraturan, dan ketertiban akan berlangsung bagi warga negara, termasuk kami orang-orang Kristen. Bapa, berikan kami jemaat-Mu hati yang mau taat, hati yang mentaati bukan karena takut dihukum, bukan juga demi kami mendapatkan kelimpahan, tapi kami mau taat firman Tuhan, kami mau mentaati peraturan pemerintah, karena kami beriman kepadamu, kami percaya pada pemerintah kami, dan kami mau melakukan firman-Mu, mau melakukan aturan pemerintah, karena kami sadar semua demi kebaikan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus pimpin kami sepanjang hari ini. Baik kami yang masih bekerja di dalam rumah, kami yang juga melakukan usaha-usaha rumah setelah kami di PHK, mungkin kami memulai usaha baru. Mari Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Demikian juga yang bekerja di luar rumah, Tuhan sertai, karuniakan Tuhan hikmat akal budi, agar yang bekerja di luar rumah juga tetap dapat mengingat protokol kesehatan, agar kami ketika pulang ke rumah juga, kami tidak membawa penyakit dan membawa masalah bagi keluarga kami, tapi kami justru membawa berkat. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan bangsa kami, gugus tugas COVID-19, para dokter tenaga medis, semua tetap bekerja dengan baik, dan bangsa kami diselamatkan dari wabah ini untuk mendapatkan kesehatan, pemulihan yang sebagaimana diharapkan oleh kami semua. Terima kasih Bapa, Indo sembahyang kami percaya pangan sandang papan kami dicukupkan oleh Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.